Partai Demokrat kiat menjadi dianggap berpotensi timbulkan perpecahan dalam partai. Putusan MA yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah menuai kritik tajam. Nuryati Sholafari potret sukses TKI yang tengah selesaikan studi S3. Nikmati jazz dalam suasana unik di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Pagi. Kali ini dalam edisi 11 Juli 2011. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, semoga Anda bersemangat memulai minggu Anda hari Senin ini dengan segala aktivitasnya. Semoga nanti sukses. Kami temani pagi Anda dengan serangkaian informasi aktual dan juga sajian khas kami setiap hari Senin. Ini inspirasi untuk Anda usaha kecil dan menengah cabai rawit. Ya, hanya memulai dengan dari bambu saja, besek, tapi bisa menjadi suatu produk yang diimpor ke Amerika dengan nilai jutaan dolar ya. Nah, luar biasa. Juga akan ada Liputan 6 Sport bersama rekan Raymond Kurniawan nanti. Saya Juanita Wiratmaja dan saya David Silahoy. Inilah Liputan 6 Pagi selengkapnya. Saudara, Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram terbakar. Ratusan pasien rawat inap terpaksa dievakuasi dari gedung rumah sakit. Satu persatu pasien rawat inap dievakuasi dari ruang-ruang perawatan. Ada yang tenang, namun tak sedikit pasien yang panik saat dikeluarkan dari ruang perawatan. Begitulah suasana saat Rumah Sakit Umum Provinsi atau RSUP Nusa Tenggara Barat di Mataram dilalap api Minggu siang. Evakuasi 332 pasien tidak hanya menggunakan mobil ambulans, namun juga dengan truk polisi. Kebakaran di RSUP NTB terjadi mulai pukul 14.45. Api yang diperkirakan berasal dari ruang farmasi atau gudang perlengkapan dengan cepat merembet ke ruang-ruang lain. Saya lihat ada api dari atas sana, tapi biasanya orang kan suka bakar sampah. Nah, tak kirain itu api bakar sampah gitu loh. Akhirnya pada saat jam 3 kurang 10 menit, ada teman ditelepon sama suaminya gitu. Sama suaminya dari luar. Coba lihat dapur kamu tuh kebakaran kayaknya. Dia bilang, enggak, di dapur lama. Kayaknya itu dah, itu sudah itu. Saya bilang, itu dah yang kebakaran Pak. Saya panggil prasarana, telepon semua. Lalu api sudah itu. Selama 3 jam berkobar, api menghembuskan 18 ruang poli, ruang CT scan, radiologi, dan ruang pemeriksaan jantung. Belum dipastikan penyebab kebakaran, tapi diduga hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban tewas dalam kebakaran ini, namun seorang satpam terluka saat mengevakuasi pasien. Seorang pasien penyakit jantung yang sebelum kebakaran sudah dalam kondisi kritis, meninggal saat dievakuasi. Yang meninggal itu adalah memang pasien sejak tadi siang sudah kondisi gawat sebelum ada kejadian ini. Dia penyakit komplikasi jantung dan paru-paru namanya Makasin. Saat ini pasien RSUP NTB dititipkan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Roni Setiawan melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gudang limbah spons sepatu di daerah Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes dilahap si jago merah. Petugas kesulitan memadamkan api karena sumber air yang jauh dari lokasi. 2 unit gudang, pabrik sablon, serta rumah kontrakan di Kampung Ketos, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar pukul 1 Minggu siang. Api diduga berasal dari pembakaran sampah di belakang gudang limbah. Beberapa karyawan yang mengetahui kebakaran hanya bisa menyelamatkan sisa spons. Jauhnya sumber air menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. 8 mobil pemadam kebakaran baru bisa menjinakkan api setelah 3 jam berjuang. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di Merauke, Papua. 3 rumah dinas milik Pemda hangus terbakar saat para penghuni sedang tertidur Minggu sekitar pukul 11:30 Minggu siang. Tanpa sempat menyelamatkan harta benda, penghuni berlarian keluar rumah saat menyadari api membakar rumah mereka. Warga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Air pun diambil dari got atau air comberan.
1 jam setelah berkobar, barulah api bisa dipadamkan. Meski memiliki 4 pesawat terbang, 3 diantaranya jenis Boeing, hingga kini pemerintah daerah Merauke belum memiliki mobil pemadam kebakaran. Sudah beralih ke informasi lain, kecelakaan di jalur bus Transjakarta kembali terjadi. Kali ini korbannya seorang perempuan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya kaki kanan korban remuk. Sebelumnya bus Transjakarta juga menabrak seorang penyeberang jalan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Jalur bus Transjakarta atau busway di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur siang tadi diblokir warga. Pasalnya, warga marah karena bus Transjakarta menabrak seorang pejalan kaki. Aksi pemblokiran berlangsung sekitar 30 menit. Warga mengancam membakar bus Transjakarta jika berani lewat. Turun dari mobil tanpa saudara. Mau mana dia? Mau nyebrang ke sini. Menyeberang ya, mau nyebrang sini. Apa bang, luka di mana bang korbannya? Kaki, parah sama Pala. Ini Sementara itu, korban tertabrak bus Transjakarta, Suyati, dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Suyati menjalani perawatan karena kaki kanannya remuk di lindas bus Transjakarta. Saat kejadian, ia dan anaknya baru saja turun dari bus Patas jurusan Bekasi Senen. Sebelumnya, bus Transjakarta juga menabrak seorang penyeberang jalan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Massa yang marah melempari bus Transjakarta dengan batu hingga seluruh kaca jendelanya hancur. Massa marah karena sopir bus Transjakarta melarikan diri setelah menabrak korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, sedikitnya 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat tabung gas bocor dan menyulut kobaran api di Jombang, Jawa Timur. Kedua kulit korban melepuh, polisi masih menyelidiki penyebab bocornya tabung gas LPG. Malang benar nasib Mulyani yang tengah hamil 4 bulan dan Alvin, bocah yang baru berumur 11 tahun. Mereka hanya bisa mengerang kesakitan karena kulitnya melepuh terkena kobaran api akibat gas LPG di rumah Mulyani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur bocor. Keduanya dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Jombang. Tubuh korban melepuh hingga 90% dan harus menjalani rawat inap. Menurut saksi mata, Mulyani akan memasak, namun tidak bisa memasang selang gas. Saat itu ada Alvin, penjual LPG yang akan membantu memasang selang gas ke kompor. Namun tak dinyana, tiba-tiba saja gas LPG yang bocor tersulut api dari tungku yang ada di dekatnya. Ya katanya ngobrol sih, nggak tahu Pak, dicek juga tidak, saya nggak tahu. Lalu tahu-tahu ya sudah meledak itu tadi. Penyebabnya masih kita selidiki. Yang jelas setelah LPG dipasang, tampaknya ada kebocoran. Polisi masih menyelidiki penyebab bocornya gas LPG, menunggu kondisi kedua korban agak membaik. Bambang Ronggo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Pengamanan ketat masih terus diberlakukan di kampus Universitas Patimura, Ambon, Maluku pasca kerusuhan antar mahasiswa pekan lalu. Pengamanan untuk menjaga aset kampus sekaligus mempersiapkan pembukaan kampus untuk kegiatan perkuliahan Senin ini. Pengamanan ketat dilakukan polisi di lingkungan Fakultas Teknik, salah satu tempat yang turut menjadi sasaran kerusuhan antar mahasiswa Universitas Patimura pekan lalu. Hingga kemarin sisa-sisa kerusuhan masih berserakan, padahal menurut rencana kegiatan perkuliahan akan digelar kembali hari Senin ini. Tidak kurang 180 personil kepolisian diterjunkan untuk berjaga di kampus Universitas Patimura. Saat ini kondisi kampus sudah terkendali, sejak Rektor Dr. HB Tetelepta menutup kampus dari semua kegiatan. Ancaman pecahnya bentrok susulan yang selama ini dikhawatirkan juga berhasil dieliminasi. Rabu lalu 2 kelompok mahasiswa Universitas Patimura bentrok dan saling serang. Selain terlibat perang batu, mahasiswa juga merusak dan membakar sejumlah gedung dan fasilitas kampus. Bentrokan dipicu oleh tuntutan perimbangan jumlah mahasiswa antar 2 kelompok di kampus Unpati. Sahlan Helut melaporkan dari Ambon, Maluku.